Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Aditya Saputra, NIM 1802113. Di sini saya akan menjelaskan UTS sistem pendukung keputusan saya, metode AHP. Baiklah, langsung saja kita masuki ke UTS-nya. Di sini ada studi kasus sistem pendukung keputusan untuk menentukan penerimaan atlet yang lebih diprioritaskan. Langsung saja saya jelaskan. Di sini ada beberapa tabel. Tabel pertama itu di sini kita memiliki kriteria. Ada 5 kriteria, yaitu nilai jasmani, nilai akademik, nilai psikologi, nilai kesehatan, dan nilai wawancara. Saya akan menjelaskan yang untuk mendapatkan nilainya dulu. Di sini nilai jasmaninya, jika nilai jasmani bertemu dengan nilai jasmani itu nilainya 1. Akademik, pokoknya yang sama itu nilainya 1. Jadi kita buat dulu nilainya biar kita tahu batasnya. Lalu kita mencari nilai yang lainnya. Kita lihat dari apa? Identitas kepentingannya. Di sini ini adalah identitas kepentingan. Cara membacanya begini. Kita menghitung seperti matriks segitiga kan. Nah, yang pertama kita lihat di sini, nilai jasmani lebih penting 3 kali dibandingkan nilai akademik. Kita lihat nilai jasmani 3 dibanding nilai akademik. Cara bacanya seperti itu. Dari baris dan kolom. Barisnya nilai jasmani, kolomnya nilai akademik. Itu 3. Kita masukkan 3. Sama lanjut seperti dan seterusnya. Misalnya nilai jasmani lebih penting 2 kali dibandingkan nilai psikologi. Nilai jasmani lebih penting nilai psikologi 2. Jasmani kesehatan 2 juga. Jasmani wawancara itu 4. Dan seterusnya sampai di nilai kesehatan lebih penting 3 kali daripada wawancara. Ini. Nilai kesehatan wawancara 3 kali. Setelah mendapatkan nilai ini, untuk mendapatkan nilai yang di bawahnya ini, itu dibalik cara lihatnya. Misalnya ini, nilai akademik jasmani. Jadi kita lihat dari jasmani ke akademik 3. Jadi kita masukkan. Cara masukkan nilainya itu dengan rumus 1 dibagi 3 ini. 1 dibagi nilai jasmani akademik 3 ini kan. 1 dibagi 3. Lalu sama seperti ini, psikologi juga, psikologi jasmani, jadi jasmani dengan psikologi itu 2 nilainya, jadi 1 dibagi 2. Kesehatan itu nilainya itu 1 dibagi kan, ini kesehatan dan jasmani, jadi kita lihat jasmani dan kesehatan itu 2, jadi 1 dibagi 2 hasilnya ini 0,50, dan seterusnya sampai di nilai wawancara dengan kesehatan. Kita lihat di kesehatan, wawancara itu nilainya 3, jadi 1 dibagi 3. Nah, begitulah untuk mendapatkan nilai-nilai kriteria. Lanjut, untuk jumlahnya, untuk mencari jumlah itu kita jumlahkan dari atas sampai ke bawah. Kita dengan rumus sum aja kan, sama dengan sum, lalu kita tarik dari atas ke bawah. Ini dapatlah hasilnya ini. Semuanya nilai akademik juga, psikologi, kesehatan, nilai wawancara. Kita jumlahkan saja dari atas ke bawah. Untuk mendapatkan nilai priority factor itu dengan cara nih,
dengan rumusnya ini sama dengan 1/5. Ini maksudnya itu adalah kriteria kita karena ada 5 kan, alternatifnya itu kriteria maksudnya itu ada 5 kita masuk. Jadi 1/5. Kalau misalnya ada 4 ya kita buat 4, atau misalnya ada 3 ya kita buat 3. Lalu 1/5 dikali ini. Misalnya kita ingin mencari nilai variety vector nilai jasmani, caranya itu 1/5 dikali nilai jasmani ini dibagi dengan jumlahnya. Untuk di tabel nilai akademiknya di kolom akademik ini dibagi ini dibagi ini dibagi ini, dan seterusnya. Lalu hasilnya ini. Untuk mencari yang selanjutnya juga seperti itu. Di kolom ini bagi ini jasmaninya, ini bagi ini bagi ini bagi ini bagi ini. Dapatlah hasilnya segini. Lalu untuk jumlah yang ini itu dijumlahkan dari variety vector sama seperti tadi. Nilainya ya harus 1. Kalau kurang sedikit itu tidak masalah, tapi kalau sudah banyak kurangnya untuk menuju 1 itu berarti ada yang salah dari nilai apa nih? Nilai yang di tabel ini. Lanjut sama untuk mencari nilai VAP-nya. Oh ya, untuk mencari nilai VAP itu begini, sama dengan ini dikalikan dengan ini yang jumlah ini, jumlah nilai jasmani dikalikan dengan priority vectornya ini, lalu ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, dan seterusnya sampai diwawancara. Dapat nilainya ini 5,43. Oke. Lanjut, untuk mendapatkan nilai CI-nya ini yaitu kita lihat di rumus. Rumus itu kan di rumus itu VAP dikurang 5 itu tadi yang kriteria kita, lalu dibagi 5 kurang 1, yang nilai kriteria dikurang 1, hasilnya ini. Lalu untuk mencari nilai CR-nya yaitu yang ini tadi, nilai CI ini dibagi dengan nilai tabel random index yang sudah ketentuannya, yaitu kalau 5 itu adalah 1,12, maka dapatlah hasilnya 10%. Untuk mendapatkan CR ini harus di bawah 10% atau pas 10%. Kalau di atasnya berarti yang kita inputkan di sini salah, ada yang salah. Oke, lanjut lagi ke tabel berikutnya. Di sini untuk mencari tabel berikutnya kita harus mencari satu persatu dari kriteria. Yang pertama itu nilai jasmani, kriteria nilai jasmani, nilai akademik, nih nilai psikologi, kesehatan. Oh maaf, ini wawancara. Oke. Untuk mencari masing-masing kriteria itu caranya sama saja yang seperti yang di awal. Kita lihat juga dari apa? Dari intensitas kepentingannya. Cuman kan berbeda-beda kepentingannya itu. Misalnya ini sepak bola lebih diprioritaskan 2 kali. Jadi kita lihat sepak bola ke basket itu 2 kali lebih penting kan.
inputkan satu-satu seperti tadi. Nah, ini nilai tengahnya ini karena sepak bola bertemu sepak bola itu nilai 1, yang sama bertemunya itu nilainya 1. Ini 1. Lalu untuk nilai yang segitiga bawahnya itu dibalik seperti tadi yang saya jelaskan, dibalik dari yang di atas, misalnya basket dengan sepak bola, jadi sepak bola dengan basket 2, itu caranya 1/2, dapat hasilnya seperti ini. Untuk jumlah juga sama seperti yang tadi, 1/1 dari atas ke bawah. Satu seperti tadi. Lanjut lagi ke sama semua cara mengerjakannya. Setelah dapat, lalu kita tahap akhirnya yaitu mencari nilai bobotnya. Di sini untuk bobot ini, untuk bobot nilai jasmani akademik ini kita lihat dari kriteria. Nih, ada ya. Kan nilai jasmani akademik fisiologi wawancara dari variety vector. Nilai jasmani itu kan 0,37, 0,27, 0,16, 16, 0,14 dan 0,7. Kita lihat di sini. Nah, kita masukkan. Lalu, untuk lanjut kita untuk mencari yang ini, kita lihat dari nilai jasmani kan. Lihat di tabel jasmani. Nilai jasmani untuk sepak bola itu 0,37, basket 0,20, volley 0,22, badminton 0,12, dan atletik itu 0,9. Jadi kita masukkan nilai jasmani 0,37, basket 0,20, volley 0,22, badminton dan 0,12, dan atletik 0,09. Dan seterusnya untuk menginputnya juga seperti itu. Kita lihat misalnya di nilai akademik, kita lihat di tabel akademiknya untuk sepak bola basketnya itu nilainya sekian sampai sini. Terakhir ke nilai wawancara juga. Nah, di sini contohnya saya jelaskan lagi wawancara kan. Wawancara untuk sepak bolanya itu 0,32 kita masukkan. Lalu basket 0,23 masukkan lagi 0,23 dan seterusnya. Lanjut untuk mencari composite weight atau bobotnya itu caranya ini bobot dikalikan dengan untuk stepnya untuk mencari sepak bola ini kan kita cari untuk composite weight sepak bola, jadi kita dari bobot ini jasmaninya dikali ini nilai sepak bola jasmani itu akademiknya dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini, lalu hasilnya nih. Basket pun juga begitu, ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini. Oke, seterusnya juga volley juga begitu, yang bobot dikalikan dengan nilai di volley ini di nilai jasmani, tapi di volley-nya kali ini dikali ini dikali ini, lalu dapat hasilnya ini. Baiklah, hasil akhirnya itu jadi atlet yang lebih diprioritaskan adalah atlet cabang sepak bola karena di sini nilainya yang paling besar yaitu adalah sepak bola 0,34. Ini. Maka atlet yang lebih diprioritaskan adalah atlet cabang sepak bola. Baiklah, demikian tugas UTS saya yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.